Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut di jalan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, panjang umur di dalam taat, berkah di dalam rezeki, angkat derajat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para dewan guru, para orang tua, para sesepuh dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam kitab Risalah Jami'ah Babul Wudu. Sekarang bab wudu. Fi furudil wudu, di dalam fardu-fardunya wudu, atau kita lebih kenal rukun-rukun wudu. Ini penting buat kita nih, ya. Yang udah tahu, ya alhamdulillah, diasah lagi. Yang belum tahu, tolong diperhatikan nih. Karena nih kalau wudu miftahus sholat. Wudu itu kuncinya sholat. Kalau sholatnya mau diterima, ya wudunya harus sah. Kalau seandainya wudunya nggak sah, jangan berharap sholatnya akan sah. Ya, gitu. Jadi perhatikan ya. Rukun-rukun wudu, furudul wudu sittatun, ada 6. Rukun wudu ada 6. Nah, ingat nih. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama yaitu adalah niat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah itu harus didasari dengan niat. Ya. Niat wajib hukumnya. Ya. Di mana niat dulu? Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Apa insyaallah ya? Harus dulu. Ya. Paling sedikitnya niat dulu nawaitul wudu, udah. Paling sedikitnya segitu. Nawaitul wudu. Harus niat. Jangan sampai enggak nih. Kapan niatnya? Di mana niatnya? Ya, niatnya ada di dalam hati. Kapan tuh niat? Masuk rukun yang kedua, adzani. Rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi. Rukun yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah. Dan disitulah tempatnya niat. Jadi ketika membasuh wajah, di situ kita niat wudu. Ya. Jadi kalau masih pertama-tama cuci tangan sunnah, ya, umur sunnah, bersihin hidung sunnah, ya. Belum niat tuh, tapi ntar ada pelajaran setelahnya membahas tentang sunnah-sunnah, ya. Ketika udah semua itu sunnah-sunnah lewat, pengen membasuh wajah nih, ambil air basuh wajah. Nah, di situ tempatnya nih. Ya, ketika membasuh wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi.
niatnya tuh di dalam hati ketika membasuh wajah. Ya. Karena nanti ngedapetin banyak orang niatnya itu sebelum wudu. Salah. Ya. Niatnya itu ketika lagi membasuh wajah. Ya basuh wajah tuh lempengan kedua wajah nih. Dalam hati aja tuh langsung apa itu ratain sampai rata. Jangan diangkat dulu, ratain dulu sampai rata. Ya, kalau sudah rata masuk hitungan 1 kan sunatnya 3 kan? 3 kali. Yang wajib yang pertama dulu itu harus rata. Kalau udah rata, yang kedua sunat, yang ketiga sunat. Jelas insyaallah. Jangan ulang begitu, jangan ya. Kalau ulang begitu ada ya. Macam cepak-cepok aja kayak cakung-cekong ya. Enggak yang benar. Niat yang benar. Ratain dulu sampai rata. Baru yang kedua. Yang kedua enggak usah niat lagi, udah tadi niatnya tadi yang pertama. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya. Mana batasan wajah wa adduhu min manabiti sya'ri ras. Batasan wajah nih dari awal tumbuh rambut nih. Kalau kita ini kelihatan saya dari awal tumbuh rambut nih. Tuh di ujung nih batasan wajah nih. Jelas insyaallah? Insyaallah. Ila muntahal lihyah wa dzaqan dan dari ujung rambut di awal ujung rambut ke bawah panjangnya nih sampai ujung akhir jenggot nih ya zakon. Kalau orang kan janggut sini nih ya, padahal udah zakonnya sini nih kelihatan kan nih ya, dagu lewat dikit. Paham? Insyaallah. Dagu lewat dikit. Kalau sini bukan jenggot lagi nih. Nih kalau dulu yang tumbuh di leher bukan jenggot lagi, jenggot masih di bawah. Ini jenggot. Ini saya namanya jenggot ya saya. Sampai ujung jenggot. Muntaha leher. Jadi dia benar tuh. Jadi bawah-bawahnya juga kena air. Jelas coba ya. Dari ujung tumbuhnya rambut sampai sini. Jelas insyaallah? Insyaallah. Ya, sampai akhir leher. Itulah panjangnya segitu. Wa ardhan minal udhun ila udhun, dan lebarnya dari pentil kuping nih. Tahu pentil? Nih pentil kuping nih. Tuh. Ya, dari kantong kuping kan nih kuping nih. Tuh. Ya, jadi dari sini nih, bukan dari kuping, dari sini, dari pentil kuping sampai ketemu pentil kuping. Tuh. Bukan jorok memang, pentil kan namanya. Iya, tuh, ya, nih, tuh dari ujung sini sampai ujung sini, tuh. Jelas insyaallah? Insyaallah. Amin. Muka doang yang ajaib. Lebar lebih gede dibandingkan panjang. Muka. Nanti kalau ditandakan lebarnya berapa? Lebarnya 10, panjangnya udah 20. Ya kan? Ya kan? Kebiasaannya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Memang ada panjangnya sedikit, lebar, ya ada juga gitu. Gimana kebiasaan orang juga atau ngebagiin sesuatu itu lebarnya seberapa? Atau kalau panjang juga orang bilangnya lebarnya 5, panjangnya 20, begitu ada. Muka doang, subhanallah. Muka doang lebar lebih luas dibandingkan panjang. Lihat nih, kalau kayak jengkalan dari ujung rambut nyampe. Nah kalau sini nggak nyampe. Tuh, iya kan? Nggak nyampe kan? Lebar lebih luas, ya.
Hebat. Gitu. Jelas coba ya? Insyaallah. Nah, itu harus benar-benar rata. Dan disunahkan, ditekankan layatimul wajib ila bihi fa wajib. Tidak akan sempurna yang wajib tersebut kecuali dilebihin. Lebihannya hukumnya wajib. Tadi kan batasan kita tahu dah ya. Sini nih. Tapi jangan lempengan sampai rata. Sampai sebatasan itu doang kan lebihin. Gitu. Ya, jadi ketika wudu lebihin. Bang apa ke atas dulu gitu. Ke atas dulu. Sini ke kuping kenain tuh. Apa gitu. Kenain semua. Jelas ya contoh. Insyaallah. Ya. Laki-laki semua bulu yang ada di muka wajib dibasuh kecuali jenggot dan kambing apabila tebal. Ingat, apabila tebal. Tapi kalau jenggotnya cuma 7 lembar harus dibasuh. Luar dalamnya harus kena air. Tapi kalau jenggotnya tebal, luarnya aja nggak pakai. Tapi tak disunahkan tahlil. Disunah itu dimasukin airnya, sunah. Kalau perempuan punya kumis, wajib dibasuh. Laki punya kumis juga wajib dibasuh. Karena yang dimaafin cuma cakap sama jenggot. Laki kumisnya tebal, wajib masuk tuh air ke dalam kulit yang ada di kumis. Perempuan punya jenggot, serem banget. Bisa. Ada perempuan punya jenggot, wajib dibasuh kalau perempuan, karena ini dihubungkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Jadi ketika perempuan punya jenggot, maka si perempuan wajib membasuh ya bulu dan kulit, harus masuk rata dengan air. Jelas sampai di sini? Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi buat perempuan ya, nanti kan majlis perempuan ada kan? Nih buat perempuan ya. Satu lagi yang harus ditekankan, kalau lagi wudu perempuan nih cambangnya diturunin. Kasih tahu nih nanti ya, istri kita misalnya tak ngaji juga nih, cambangnya nih harus diturunin tuh, biar kena air. Jangan dilipat di kuping. Ya, cambang keluarin gitu tuh, turunin di pipi. Karena ini cambang ya, yang tadi dibilang buat laki-laki doang dimaksud, tapi buat perempuan enggak. Nah, ini cambang si perempuan wajib, bulu yang panjang ini wajib kena air. Jadi dibuka tuh cambangnya tuh, taruh di pipi cambangnya. Tuh, lempengan rambut cambangnya karena bukan rambut nih, masuk kategori bulu wajah. Ya, di sini cambang ini dia di rambut yang panjang ini dia masuk kategori bulu wajah, bukan rambut. Jadi mukanya cambangnya harus begitu. Tuh, baru dibasuh dengan air. Paham sampai sini? Jelas insyaallah. Insyaallah. Kan kalau dilapit kan ada cambang lagi di bawah nih. Biasanya cambang di bawah itu kan ada yang panjang. Apa yang panjang di depan? Enggak, harus yang lempengan sini gua panjangin aja udah. Gitu, lempengan sini dipanjangin aja. Tuh. Jangan kayak tiba-tiba udah, kalau lempengan sini panjangin, basuh udah ke air. Udah, entar lalu kamu di sakit lagi apa? Gitu. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi bagian wajah harus rata. Tuh. Ya. Benar-benar. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga, asal itu ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku. Ya, membasuh tangan sampai siku. Ya, dari ujung jari jemari ini sampai siku. Semuanya harus dibasuh. Basyaran wa sya'aran, kulit dan bulu wajib basah dengan air. Ada orang bulu tangannya banyak banget, itu wajib masuk air. Bulu dan kulitnya wajib dibasuh dengan air.
jari jemari sampai siku. Sama tuh, la yakul wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna yang wajib tersebut. Ada lebihannya hukumnya wajib. Paham coba? Jadi jangan mempas banget, ya, jangan mempas banget sih, siku lebihin. Tuh, kalau wudhu lebihin, tuh, nggak apa-apa lebihin. Tuh, ya, jangan sampai siku doang kan. Nah, kalau ada setitik aja nggak kebasuh, nggak sah. Karena harus wajib kebasuh semua, makanya lebihin aja udah. Gitu, maka lebihannya hukumnya wajib. Jelas ya coba. Insyaallah. Jadi kalau wudhu lebihin, terus. Ya, boleh begini kalau keran ya, boleh begini, boleh begini. Tuh, dikucurin, boleh. Tuh, ada dua pendapat, ada boleh begini. Tapi kalau lihat kan, kalau gampangnya gimana biar kena semua begini, ya udah begini. Oh begini aja, ya udah begitu. Gitu, lihat gimana enaknya dia. Enaknya. Gitu. Jelas insyaallah. Insyaallah. Paham ya? Ini tangan wajib kebasuh. Tuh kuman-kuman, kotoran-kotoran yang di bawah kuku tuh, nah, ini perhatiin nih. Suka sering. Kalau ada orang misal ajul, ya, tangannya tuh kukunya panjang, terus tanah masuk di kuku, itu harus bersihin, sampai bersih. Yang naik motor misal bengkel oli, ada oli, harus dibersihin dulu. Karena yang di bawah kuku pun harus masuk kalau kukunya panjang. Kalau kukunya nggak panjang, nggak apa-apa. Kayaknya harus pelihara kuku. Enaknya gitu kalau kuku nggak panjang, udah gohirnya aja udah. Meskipun habis maju, gitu naik tadi hilang, gampang hilangnya gampang. Oli pakai sabun aja hilangnya gampang. Gitu. Mana repotnya kalau kukunya panjang itu nyelip ke dalam-dalam. Nah, makanya jangan suka pelihara tuh kuku. Gitu. Karena kalau ada tuh segala sesuatu yang masuk di tubuh kita wajib bersihin. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya, itu dia. Rukun yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Al-rabi'u yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra's aw sya'rin fi haddi. Membasuh segala sesuatu dari rambut atau kulit yang ada di bagian kepala. Ya, membasuh, ya. Syai' di sini dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan sedikit pun tak apa-apa. Paling sedikit 3 helai rambut, gitu. Jadi misal ada orang dulu mau ngambil wajibnya doang, nah, tuh, itu doang air. Di bagian kepala, ya, di bagian kepala mau kena rambutnya doang boleh, mau kena sampai kulitnya lebih bagus. Tuh. Kalau orang pada rambutnya ya udah berarti apa kulit kepalanya. Tuh. Ya, botaknya licin nggak tahu batasannya mana, belum nggak tahu. Karena botak licin nggak kelihatan gitu. Ini kan pasti tahu tempat punya rambut dia gitu. Ya. Meskipun ada orang yang botak sini ada nih profesor tuh, apakah takut sini enggak ada. Kita menunggu sini nih, itu tetap biar ada botak sebelah sini juga bagian kepala gitu. Jelas insyaallah. Paham coba ya? Insyaallah. Jadi membasuh sebagian segala sesuatu apapun di bagian kepala, baik itu rambut ataupun kulit kepala. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya, nanti bakal jelasin kalau sunnahnya semuanya. Sunnahnya semua rambut dibasuh. Ambil air, sunnahnya gitu. Ambil air. Sunnahnya semua kepala dibasuh sama air. Tapi di sini Imam Syafi'i mengatakan mashu syai'in. Nah, itu sebagian doang. Gitu. Syai'in itu sebagian. Paling sedikit 3 helai rambut. Gitu. Jelas insyaallah. Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Jadi bagian kepala yang mana aja nggak apa-apa. Oh bagian sini saya lagi diperban bocor. Bisa, ya. Ini boleh nggak belakang sini? Boleh kan masih panas. Jadi ambil air, ceplokin aja.
Kalau gorengan, ya. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itu bagian kepala yang mana aja pokoknya. Jelas insyaallah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Basuh kaki sampai ke mata kaki. Nih, berarti ini. Dari ujung jari jemari sampai mata kaki. Tapi tetap tuh tadi sama juga layani wajib bila dihifaz wajib, jangan lengkungan sampai mata kaki doang, lebihin gitu. Paham? Ya, lebihin. Tuh, bagusnya sampai betis. Bagusnya sampai betis. Tuh, ya, bersihin dulu tuh. Ya, sama tuh. Kuku-kuku yang ada di di kaki itu kotoran-kotoran, kalau ada kotoran harus bersihin dulu. Sama kayak tangan hukumnya. Bersihin sampai bersih. Dan juga jangan lupa nih, Nabi pernah mengatakan ada orang diazab ketika meremehkan yang di bawah mata kaki. Ini kalau ente kucurin pakai air, ini air kagak ke bawah nih. Ente kucurin air bagian sini mata kaki. Ini yang di bawah mata kaki kan nanti. Paham nggak? Ente kucurin air nih, kucurin air, lompat sini nih. Air turun di sini nih. Ini yang di bawah mata kaki kan nanti. Airnya ke sana. Lewatin gitu, lewatin yang di bawah mata kaki. Tuh. Kalau pakai keran. Kalau pegang, mukanya bukan perhatikan kulit, kira-kira cuma perhatiin yang mempengaruhi bawah mata kaki dibasuh, benar-benar dibasuh gitu tuh. Loh, bukan orang dulu pakai jirkah, orang dulu pakai kolom, tuh ya. Jadi cemplungin kaki dan enak tuh orang dulu begitu. Kita di semua kulit gitu, saya ngomong gitu, kayak jirkah. Jadi juga cemplungin kaki itu apa itu? Jelas insyaallah. Ya. Jadi kalau lempengan pakai keran jangan bikin-bikin doang, jangan dibasuh, tetap dibasuh, ratain tuh sampai rata, tuh. Lebihin sampai mata kaki, lebih dari mata kaki. Jelas sampai sini? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Jadi perhatiin tuh kaki. Terus juga kadang-kadang kaki suka nih apa namanya pecah-pecah. Tuh, itu kaki yang pecah-pecah itu wajib yang pecah-pecah dimasukkan masuk air meskipun sakit. Misalnya kering, wajib tuh yang pecah-pecah dimasukkan masuk air. Terus kadang-kadang busik kan nggak nyerap air tuh busik. Tuh, makanya harus digituin tuh, harus digosok baru tuh nyerap air. Kalau mau busik digosok baru nyerap air. Jangan cuma gitu doang, masih ada musiknya. Nggak bisa, harus benar-benar basah, rata dengan air. Paham insyaallah? Insyaallah. Ya, perhatiin tuh, jangan sampai perhatiin bagian kaki. Ya. Asadisu yang keenam at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Yang keenam rukunnya tertib, harus berurutan dengan yang tadi disebutin tuh, ya, dari niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tuh harus berurut. Adapun nanti diselang, dicelak sama sunnah nggak masalah, ya kan? Ya kan? Misal habis dari tangan, kepala, habis kepala kan kuping. Tuh, yang dicelak sama yang sunnah nggak masalah, gitu. Kalau dicelak sama sunnah, yang penting yang ini nih yang wajib, nggak boleh ada yang duluin, gitu. Ya, misal habis niat wajah, tangan, pala. Ini pala dulu baru tangan, nggak boleh, gitu. Paham ya? Harus tertib. Tuh. Hah? Apa tuh? Wudhu, begini. Wudhunya, iya boleh, nggak apa-apa. Iya, begini.
insyaallah. Insyaallah. Ya, tadi yang niat dari hadis itu. Ada niat innamal a'malu binniyat. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. 4 dari Al-Qur'an dan terakhir tertib itu juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mulailah kalian sebagaimana Allah mulai di dalam Al-Qur'an. Jelas insyaallah? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Jadi rukun ada 6, rukun wudu ada 6. 4 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini? Insyaallah. Jelas ya? Ini belum yang sunnah-sunnah ini. Beli kan? Rada-rada. Ini orang belajar fikih itu ada orang itu. Iya, emang begitu. Belajar fikih itu begitu modelannya. Beda sama selawatan enak. Ya, kalau belajar fikih ada orang. Itu orang enak. Iya. Makanya dikir kan aja. Dibandingkan orang maulid, orang apa, menangipan, ramai itu. Ada begini, kan orang. Gitu. Kalau belajar fikih emang begini modelannya. Tapi dia tidak tahu ini fondasi buat kita. Ya, orang kalau mau ibadah harus punya ilmu. Nih ilmunya. Tuh. Jelas insyaallah. Paham ya? Makanya kalau orang yang demen sama ilmu fikih, beda omongannya tak. Benar. Orang yang apalagi fuqaha itu orang yang benar demen sama ilmu fikih, teliti sama ilmu fikih. Wah, rombongannya beda, dikasih beda rombongannya sama Nabi Muhammad SAW. Suruh bawa bendera sendiri, bayangin. Suruh bawa bendera sendiri dah, fuqaha nggak usah diajarin. Udah paling pintar dia udah. Tuh, nah ini belajar ilmu fikih begini modelnya. Jelas insyaallah. Insyaallah. Jangan banyak-banyak targetnya. Paham insyaallah? Insyaallah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tadi tentang ini, tentang rukun. Ada udah ngomong makruh, ya makruh. Tapi ntar ada bakal bahas. Nanti di sunnah di makruh bakal ada bahas minggu depan insyaallah. Ya. Kalau orang lagi butuh diajak ngomong, jangan disautin. Siram. Kalau disautin, ya itu orang yang wudu yang nggak nyautin orang nanti dikasih mahkota segede ubah. Lagi wudu nggak nyautin orang, diajak ngobrol tapi nggak nyautin, itu kan dikasih mahkota segede ubah berarti. Mahkota wudu. Tapi kalau yang meladenin dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh doang. Hukumnya makruh. Jelas insyaallah. Insyaallah. Ya. Boleh. Boleh, wajib. Yang wajib doang sah, yang penting rata. Makanya jelas itu bagian pertama biar rata. Basuhan yang pertama itu biar rata. Sekali dulu. Saya pernah dulu pakai gelas ini, air segini itu bos saya. Saya pernah dulu di jalanan, ya, pakai botol, air mineral botol, atau katakanlah air segelas ini. Ini saya cukup, saya sedikit cukup. Yang wajib-wajibnya aja udah. Yang wajib-wajibnya aja udah. Ambil sedikit basuh kap biar rata, dah. Habis itu basuh tangan biar rata, kanan kiri. Pala dikit apa? Kaki biar rata. Cukup saya hubungan air segini doang. Tuh. Tapi dengan catatan biar rata. Nanti 3 kalinya itu dibahas ntar minggu depan di dalam sunnah berwudu. Ada lagi? Jelas insyaallah ya? Insyaallah. Wallahu a'lam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih lana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.